Dan sudah ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur, apa kabar? Selamat malam Bang Victor, kabar baik. Kabar baik. Sangat mendadak sekali karena hari ini KPK melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama kita ya, Gus Yakut begitu. Bagaimana Anda menganalisa ini? Karena memang banyak sekali anggota dari Banser NU yang sedang melakukan aksi unjuk rasa dan merasa yakin bahwa Yakut tidak bersalah begitu. Mas Zainur. Ya, sebenarnya gelagat penahanan ini sih bisa dibaca setelah putusan pra peradilan menolak ya permohonan tersangka. Artinya KPK kemudian merasa yakin setelah ditolaknya pra peradilan tersebut untuk melanjutkan proses hukum. Nah, proses hukum selanjutnya tentu adalah untuk menyelesaikan BAP. Nah, dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, memang penyidik memiliki kewenangan. Salah satu bentuk kewenangannya adalah dengan melakukan penahanan. Apa artinya? Yaitu menempatkan seorang tersangka sebagai salah satu bentuk upaya penyidik di bawah pengawasan penyidik gitu ya. Jadi penahanan ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu langkah dari seorang penyidik untuk memperlancar jalannya penyidikan. Nah, tentu kalau kita lihat gitu ya, penetapan tersangka sendiri merupakan satu objek peradilan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian tersangka itu akan melakukan pra peradilan lagi gitu ya. Nah, sepemahaman kami kalau sudah ada putusan pra peradilan sebelumnya maka sudah tidak dapat lagi dilakukan pra peradilan gitu ya. Nah, ini tinggal kemudian bagaimana penahanan ini dapat dimanfaatkan oleh penyidik sebaik mungkin untuk menyelesaikan berkas perkara sehingga nantinya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, soal diskusi atau perdebatan bersalah atau tidak bersalah tentu karena ini sudah masuk ke proses hukum, satu-satunya jawaban final hanya bisa kita ketahui melalui putusan hakim yang nantinya putusan tersebut juga sudah harus berkekuatan hukum tetap. Jadi bagi publik ya menurut saya langkah yang paling tepat adalah mengikuti ya proses hukum yang sedang dilakukan ini, ya apa sih sebenarnya yang disangkakan oleh KPK terhadap tersangka, dan nanti publik bisa mengetahui bentuk-bentuk perbuatan itu apakah bisa dibuktikan di depan muka sidang atau tidak. Kalau bisa dibuktikan maka putusan hakim biasanya adalah dengan melakukan putusan pemidanaan. Kalau tidak bisa membuktikan ya nanti juga hakim akan memutus bebas. Jadi menurut saya publik tunggu saja proses hukumnya, ikuti dengan baik, ya hormati apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bang Victor. Ya, Mas Zainur sebelumnya memang Yakut sendiri sudah mencoba untuk menyampaikan alasan untuk tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini ya, namun ternyata bisa hadir begitu ya. Jika Anda melihat dari siang mulai diperiksa oleh KPK, kemudian dilakukan penahanan sekitar 5 jam kemudian, ini berarti di dalamnya ada pertemuan yang cukup penting untuk membahas seberapa pentingkah penahanan ini dilakukan atau tidak begitu. Sementara kita lihat di layar kaca ratusan anggota Banser melakukan aksi unjuk rasa dan merasa bahwa seorang mantan menteri ini diyakini tidak melakukan tindak pidana korupsi dan berharap tidak untuk ditahan begitu ya. Jika keinginan para peserta aksi unjuk rasa ini dikabulkan alias oke kita tidak tahan, apa sih yang faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan tersangka terduga korupsi ini tidak perlu ditahan begitu Mas Zainur? Ya, justru yang harus kita pertanyakan kepada KPK adalah alasan penahanan ya. Karena memang penahanan itu dimungkinkan ya kalau kita acu KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, di sana ada beberapa kriteria di mana ketika penyidik melihat bahwa tersangka ini mengabaikan panggilan penyidik ya, atau memberikan informasi atau fakta-fakta yang tidak sesuai, atau menghambat proses pemeriksaan, atau ada gelagat melarikan diri, atau ada gelagat menghilangkan barang-barang bukti, melakukan pidana lagi, atau mengancam saksi-saksi, mempengaruhi saksi-saksi, atau justru dirinya terancam keselamatannya. Itu adalah faktor-faktor yang kemudian dipertimbangkan oleh penyidik ya untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan.
Kalau faktor-faktor itu ada satu saja yang terpenuhi, maka penyidik punya kewenangan untuk melakukan penahanan ya. Apakah itu yang dimaksud adalah mengabaikan panggilan penyidik kah atau menghambat proses penyidikan kah? Ya ketika tersangka ada gelagat tidak kooperatif, memang menurut KUHP penyidik punya kewenangan untuk melakukan penahanan gitu ya. Dan kalau tadi ada misalnya pihak-pihak yang merasa bahwa ini tidak boleh ditahan, nah, namun demikian peraturannya memungkinkan untuk dilakukan penahanan demi memperlancar proses penyidikan. Bagi yang bersangkutan kalau mau menggunakan upaya hukum, mau dicoba lagi pra peradilan juga silakan, meskipun saya sendiri skeptis ya bahwa pra peradilan itu tidak bisa dilakukan untuk yang kedua kalinya gitu. Nah kalau untuk publik mau mendukung ditahan atau mendukung tidak ditahan, ya menurut saya itu tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Jadi ya itu adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Yang bisa di-challenge justru adalah oleh tersangka itu sendiri, bukan oleh pihak lain. Kecuali ya secara nyata-nyata terdapat satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat terang oleh penyidik gitu ya. Ya mungkin kita ingat dulu misalnya ada cicak buaya gitu ya, itu kan masyarakat ada penolakan yang sangat keras di mana-mana gitu ya. Tapi untuk kasus ini saya pikir publik juga lebih banyak menunggu sebenarnya bagaimana konstruksi hukumnya dan kemudian alat-alat bukti apa saja yang dimiliki oleh KPK, dan itu semua baru bisa terlihat dengan jelas nanti di dalam proses persidangan pokok perkaranya. Jadi bagi saya sendiri sih saya lebih memilih untuk menunggu proses hukum yang dijalankan oleh KPK agar semuanya terang benderang, tidak ada lagi keraguan apakah seorang tersangka yang nantinya akan jadi terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidana korupsi atau ternyata merupakan satu bentuk kebijakan yang dipersoalkan secara hukum atau seperti apa. Itu nanti semua akan terlihat dengan jelas di depan proses persidangan. Bang Victor. Ya, Mas Zainur, sebenarnya pencegahan bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan ini sudah dilakukan ya terhadap Yakut dan juga salah satu tersangka lainnya yaitu Gus Alex begitu ya. Karena di tanggal 11 Agustus 2025 tahun lalu KPK sudah mengumumkan ada penghitungan awal kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1 triliun lebih begitu dan mencegah 3 orang untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Ini artinya memang jangka waktunya sudah habis begitu ya. Ini untuk alasan kepentingan pemeriksaan dan memudahkan proses berjalannya penyelidikan, KPK memutuskan untuk menahan Yakut begitu ya. Untuk tersangka lain Gus Alex, apakah kemungkinan akan dilakukan penahanan atau tidak? Tapi kita tahan dulu ya Mas Zainur, kita akan mencoba dulu untuk menghubungi juru bicara ex-Menteri Agama Gus Yakut, Ana Hasbi. Selamat malam, Mbak Ana. Mbak Ana, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mbak Ana, hari ini Gus Yakut ditahan oleh KPK sekitar 1 jam yang lalu begitu ya, setengah jam yang lalu. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Ana? Ya, tentu penahanan ini mengejutkan kita. Pertama karena sebenarnya selama ini Gus Yakut sudah bersikap kooperatif. Jadi alasan bahwa KPK menahan untuk lebih mudah meminta keterangan itu sebetulnya tidak masuk akal ya, karena selama ini sudah dibuktikan bahwa semua panggilan KPK sudah kita penuhi. Kedua, kami memang agak ragu-ragu tadi pagi soal panggilan ini, karena kami menerima panggilan ini hari Minggu, gitu. Hari Minggu di mana proses peradilan masih berlangsung. Ini hal yang tidak lazim, karena proses peradilan itu kan sedang mengajukan apakah sah atau tidak penetapan tersangka itu. Artinya persoalan penetapan tersangka saat itu belum clear. Namun KPK sudah mengirimkan surat. Tapi di pihak lain saat konferensi pers hari Senin sampai kemarin itu Brigjen Pol Asep Guntur itu, Direktur Penyidikan dan Jubir KPK sendiri berulang kali bilang bahwa belum ada pemanggilan karena mereka menghormati proses peradilan. Jadi ada 2 informasi yang beredar di masyarakat yang sangat kontradiktif, sehingga
di satu sisi kami menerima surat dan kami memang mengakui bahwa itu tidak lazim dan itu diakui sendiri oleh pihak KPK bahwa untuk menghormati proses peradilan tidak ada panggilan. Tapi faktanya ya memang ada gitu. Nah, tapi mereka saat konferensi pers itu kan bilang ya seperti itu gitu. Itu sebabnya kami tadi siang itu mengirim kuasa hukum dulu untuk mengonfirmasi ini surat betul atau tidak dari KPK dan ternyata betul gitu. Nah setelah betul barulah kami dapat kabar dari kuasa hukum sehingga Gus Yakut memang agak siang datangnya. Itu untuk menunjukkan bahwa ada sikap kooperatif dari Gus Yakut sendiri untuk datang untuk memenuhi panggilan KPK. Nah, penahanan ini tentu membuat marah dan ini kita lihat di luar pasukan dari Banser, Ansor dan beberapa Banom NU sudah mulai memasuki KPK. Dan dia juga akan banyak yang dari daerah gitu. Karena ini merupakan suatu serangan di jantung organisasi massa Islam. Tokoh muda Islam ditahan menjelang Hari Raya Besar Agama Islam. Itu tidak pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya. Karena seharusnya ada rasa kemanusiaan di situ. Lagi-lagi kita buktikan bahwa ternyata KPK tidak menjunjung tinggi hak-hak asasi dan kemanusiaan, gitu. Itu itu tanggapan dari kami. Tentu kami akan menghormati proses-proses hukum selanjutnya. Ya. Mbak Hana, memang penahanan ini cukup mengagetkan. Kami juga awak media cukup kaget juga ditahan hari ini Gus Yakut begitu ya. Tapi dengan penahanan Gus Yakut hari ini ditahan oleh KPK di bulan Ramadan yang tadi juga Mbak Ana jelaskan. Apakah Anda melihat ada kemungkinan bahwa kasus ini dikriminalisasi, Mbak Ana? Ya kan makin erat jadinya, makin erat dugaan kami gitu ya, makin besar keyakinan kami bahwa ini memang kriminalisasi. Pertama, tidak ada kasus korupsi di mana yang pucuk duluan yang ditersangkakan. Sementara yang dibawa-bawa, padahal selama ini kan Anda tahu, yang aset yang disita itu adalah milik misalnya ASN di Kemenak. Gitu, ada terus ada pihak travel juga gitu ya yang sudah mengakui bahwa praktek jual beli itu ada di tataran travel gitu, ada sejumlah travel gitu dan itu kan menurut penjelasan KPK sendiri. Nah, dakwaan Gus Yakut itu ada dua, ya kan, pasal 2, pasal 3. Ya korupsi, yaitu dia katanya mengambil keuntungan pribadi yang itu tidak ada buktinya. Saat pra-peradilan kita lihat sendiri bahwa tidak ada satupun dari 2 koper bukti yang dibawa oleh KPK menunjukkan bahwa ada aliran dana baik kepada Gus Yakut ataupun orang-orang di sekelilingnya, baik dalam hal rekening atau yang lain-lain. Yang kedua gitu, dakwaan itu kan merugikan menguntungkan pihak lain. Di sini adalah pihak travel dan Anda juga lihat sendiri bahwa justru pihak travel itu dicabut cekalnya. Gitu. Ini kan konstruksi hukum yang ajaib menurut kami, gitu ya. Jadi kalau bukan kriminalisasi, ini lalu apa namanya? Bukti kerugian negara juga kan dari awal menurut saya ini sudah di-framing oleh KPK dengan tuduhan korupsi 1 triliun. Lalu dia bilang 1,6 triliun. Tapi saat penetapan tersangka, kita tahu belum ada hitungan kerugian negara yang fix, yang nyata dan pasti. Ya, ini juga lagi-lagi mengabaikan prosedur yang lazim dalam tindak pidana korupsi, gitu. Dan itu baru laporan kerugian itu baru diterima oleh KPK sendiri tanggal 24 Februari. Artinya saat kami mengajukan pra peradilan, apa namanya kalau bukan penciptaan bukti, gitu ya. Jadi dari sekian banyak clue-clue kecil ini, gitu bisa disimpulkan bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi. Oke, Mbak Ana, mohon tetap berada bersama kami. Kita akan mencoba bertanya kepada Mas Zainur. Mas Zainur masih terhubung dengan kami? Mas Zainur. Bang. Oke. Kang Victor masih dengan jelas. Mas Zainur, kalau tadi dari juru bicara Yakut bilang ini ada dugaan kriminalisasi yang sangat kuat begitu ya, karena memang dari proses pemeriksaan sampai proses penahanan hari ini cukup mencengangkan begitu. Apa tanggapan Anda dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap ex-Menteri Agama ini, Mas Zainur? Ya, seorang tersangka punya hak ya untuk menguji setiap tindakan dari aparat penegak hukum. Apakah tindakan penegak hukum itu
menurut hukum atau melawan hukum. Pertama, bisa dengan melakukan pra-peradilan lagi. Mungkin kalau kemarin kan pra-peradilan untuk penetapan tersangka, boleh silakan kalau mau pra-peradilan untuk penahanan. Yang kedua, kalau tersangka atau keluarganya menganggap ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau oleh pegawai KPK, oleh penyidik KPK, bisa melaporkannya kepada Dewan Pengawas KPK. Juga bisa dengan misalnya melakukan bentuk-bentuk upaya lain apapun yang tersedia. Namun demikian sudah merupakan satu hal yang wajar ketika tersangka atau terdakwa menyangkal segala macam bentuk sangkaan maupun dakwaan yang dialamatkan kepadanya. Itu merupakan satu hal yang sangat wajar, satu hal yang sangat manusiawi. Nah, tersangka ya dan atau nanti ketika sudah menjadi terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Nah, untuk yang sekarang ya dari sisi hukum, apakah penahanannya itu beralasan menurut hukum atau tidak? Itu Bang Victor yang perlu untuk didiskusikan. Yang tadi saya sampaikan. Kriteria atau alasan-alasan apa yang bisa digunakan oleh penyidik untuk menahan seseorang. Itu tadi saya sampaikan. Misalnya ada pengabaian terhadap panggilan penyidik sebanyak 2 kali. Ada penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan. Nah ini kan kita tidak tahu nih. Apakah penyidik mengetahui jawaban yang tidak benar dari seorang tersangka. Kan kita tidak tahu. Atau yang ketiga menghambat proses pemeriksaan. Apa itu menghambat? Ya misalnya melakukan upaya-upaya yang kemudian menyulitkan jalannya pemeriksaan atau berupaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melakukan ulang tindak pidana atau mempengaruhi saksi-saksi. Kan kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh tersangka yang diketahui oleh penyidik gitu ya. Jadi gitu ya, secara hukum ada ukurannya Bang Victor untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Nah, hanya saja memang di KPK itu ketika perkaranya sudah siap, sudah menjadi semacam aturan tidak tertulis ya di KPK ya, itu dilakukan penahanan ya. Di KPK itu hampir tidak pernah ya proses peradilan terdakwanya tidak ditahan, itu hampir tidak pernah, sangat jarang ya, sangat jarang. Kalau sudah menjadi tersangka gitu ya, kalau sudah menjadi tersangka dan sudah siap untuk diajukan ke persidangan, biasanya KPK melakukan penahanan. Dan itu memang menjadi kebiasaan KPK selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, selama berpuluh-puluh tahun. Dan bagi pihak-pihak yang merasa bahwa KPK misalnya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, silakan gunakan upaya hukum yang tersedia. Ya, Mbak Ana. Ya. Oke. Jika memang KPK memiliki alasan penting begitu untuk dilakukan penahanan terhadap Gus Yakut begitu ya, apakah Anda menerima penjelasan dari KPK apa alasannya? Karena kalau kita lihat kriterianya kenapa harus ditahan, salah satunya untuk mempermudah proses pemeriksaan selanjutnya begitu ya. Iya, itu dia. Apa yang Jadi akan kuasa hukum melakukan? Itu saya sepakat dengan Pak Zainur Rohman gitu bahwa ada 3 alasan itu seharusnya. Dan itulah yang memperkuat alasan kami untuk datang ke KPK. Karena kami tidak merasa pernah ya misalnya mengabaikan panggilan. Ya, seperti yang saya katakan tadi gitu, dan Anda tahu sendiri, setiap panggilan itu kami selalu datang. Lalu informasi juga, kami memberikan keterangan, bahkan bukti-bukti yang diminta. Itu sangat kooperatif ya. Nah yang harus diingat bahwa ini adalah panggilan pertama terhadap Gus Yakut sebagai tersangka. Baru pertama kalinya. Karena kemarin-kemarin yang dipanggil itu sebagai saksi. 2 kali dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Lalu yang terakhir 2 kali justru KPK yang memanggil, tapi penyidiknya adalah BPK di dalam. Artinya bukan sebagai tersangka gitu. Dan ini juga hal-hal yang tidak lazim lagi. Banyak sekali tidak laziman di kasus ini oleh KPK. Ketika pemanggilan biasanya kalau pemanggilan untuk audit BPK, maka biasanya memanggil BPK dan di gedung BPK. Tapi 2 kali itu Gus Yakut dipanggil oleh KPK di KPK, tapi oleh penyidik BPK gitu ya. Dan itu pun kami tetap menuruti prosedur gitu. Jadi alasan-alasan yang disampaikan oleh jubir tadi untuk mempermudah itu menurut saya tidak cukup kuat untuk melakukan penahanan. Ya, Mas Zainur, bagaimana kalau memang ada keterangan dari pihak tersangka bahwa akan bekerja sama, tidak akan melakukan bepergian ke luar negeri atau seperti apa, dan tadi sudah diakui bahwa tidak pernah
rasanya sebelum menjadi tersangka Gus Yakut ini tidak hadir dalam pemeriksaan dan ini pemeriksaan perdana begitu, lalu langsung ditahan. Menurut Anda apakah ini ada sesuatu yang janggal atau tidak, Mas Zainur? Ya, tadi kami sampaikan ya, kriterianya itu disediakan oleh KUHP dalam jumlah yang cukup banyak. Misalnya nih, memberikan informasi tidak sesuai fakta. Pertanyaan saya, siapa yang mengetahui informasi itu sesuai fakta atau tidak? Yang mengetahui adalah penyidik. Penyidik itu bisa melakukan pemeriksaan silang antara satu tersangka dengan tersangka lain, antara satu tersangka dengan saksi, antara tersangka dengan alat-alat bukti lain seperti surat atau alat bukti elektronik atau alat-alat bukti lainnya, sehingga ya penyidik bisa menyimpulkan keterangan atau informasi yang disampaikan itu benar atau tidak gitu ya, atau menghambat proses pemeriksaan. Apa itu menghambat? Ya itu juga memang tafsirnya cukup luas ya, dan itu diserahkan kepada penyidik. Untuk mengobjektifikasi itu diberikan kesempatan pra peradilan kepada tersangka ya. Tersangka memang kemarin sudah pra peradilan ya, tapi kan kalau kita tahu prosesnya sudah selesai, gugatan pra peradilan dari tersangka itu ditolak oleh hakim gitu ya, maka KPK berlanjut ke proses berikutnya gitu ya. Kalau tadi dikatakan misalnya, oh selama ini saya merasa sudah misalnya ya, tersangka merasa sudah kooperatif, tersangka merasa tidak pernah menghambat, dan seterusnya ya antara perspektif dari tersangka dengan perspektif dari penyidik itu sangat mungkin untuk berbeda gitu ya. Sehingga itu tadi, misalnya satu kriteria memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, itu pasti berbeda antara perspektifnya tersangka dengan perspektifnya penyidik. Sedangkan penyidik diperbolehkan menahan seseorang yang sudah menjadi tersangka kalau orang itu dianggap oleh penyidik memberikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu ya. Nah, maka untuk memudahkan penyidikan selanjutnya, maka kemudian dilakukan penahanan. Atau misalnya mempengaruhi saksi. Saya juga tidak bisa menilai nih, tersangkanya apakah mempengaruhi saksi-saksi atau tidak ya. Siapa itu saksi-saksi ya? Siapapun ya, apakah itu misalnya mantan anak buahnya atau misalnya orang di sekitarnya atau siapapun gitu ya. Apakah ada yang dipengaruhi gitu ya, baik oleh tersangka secara langsung atau oleh kuasa hukumnya atau oleh pihak manapun. Kita juga nggak tahu tuh masyarakat gitu ya. Yang tahu apakah itu ada atau tidak ya penyidik gitu ya. Sehingga kalau saya ditanya apakah penyidik menahan itu menurut hukum atau tidak menurut hukum, saya juga tidak bisa menjawab itu. Tapi memang ada kewenangan dari penyidik untuk melakukan penahanan. Bagi tersangka yang tidak terima ditahan, silakan lakukan pra peradilan. Itu secara hukumnya, Bang Victor. Mbak Ana dan juga Mas Zainur, kita runut sebentar ya. Jadi di awal-awal ini ada pencekalan bepergian ke luar negeri untuk Alex dan juga Alex ini mantan stafnya Gus Yakut ya. Gus Yakut dan Alex, dan satu lagi adalah pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur, Fuad, ini dilarang untuk bepergian ke luar negeri per tanggal 11 Agustus 2025. Kemudian di 9 Januari 2026 di tahun ini diumumkan oleh KPK bahwa hanya 2 dari 3 tersangka yang dicegah untuk melakukan perjalanan adalah Gus Yakut dan juga Gus Alex, sementara Fuad pencekalannya dicabut, begitu ya Mbak Ana ya? Ya betul. Kemudian ada perpanjangan lagi di tanggal 19 Februari 2026 tadi yang saya katakan dicegah bepergian untuk Gus Yakut dan Gus Alex, tapi Fuad tidak diperpanjang. Sebenarnya hal ini bisa jadi alasan dan pertanyaan besar begitu. Kenapa ketiganya tidak dicekal? Kenapa yang satu bebas pencekalan, yang satu masih dilarang bepergian begitu? Anda akan melakukan apa selanjutnya, Mbak Ana? Ya tentu kami kan harus berkonsultasi dengan kuasa hukum ya. Gitu. Dan kami, karena saya ini masih di luar ini, makanya saya yang lain udah jauh, jadi saya juga harus pergi untuk koordinasi. Oke, Mbak Ana, terima kasih banyak Mbak Ana telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Mas Zainur juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Semoga kasus ini segera berjalan secepatnya dan juga tanpa panjang lebar begitu ya Mas Zainur. Terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat malam Mas Zainur. Selamat malam, terima kasih Bang.